سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق الكون بهاجك بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلت الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يحلى المداني فهزار لرمل غرات والصديق بجبالي فضى في الحسن اللهم صل محمد طب وعافية أبدا أبصاري وعلى صلوا على نبي محمد hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Saya buka tausiah saya dengan membacakan di Qulub. Semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hati kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mahal dalam kehidupan itu adalah selain iman dan Islam, paling utamanya adalah hidayah. Biar kata rumahnya pinggir masjid, kalau nggak dapat hidayah susah masuk masjid. Ya, maunya nyumbang, giliran sholatnya di masjid gak mau. Sekalinya masuk ke masjid digotong berempat. Iya, begitu orang-orang di belakang di depan. Makanya hidayah itu mahal. Mudah-mudahan dengan membaca Tibil Qulub sholawat tadi, asbabnya penyakit hati kita dibuang sama Allah, dijadikan bersihnya hati kita, dan nanti biar nanti di acara ini ada hikmah yang dapat dipetik buat kita. Nggak sedikit acara maulid cuma jadi seremonial saja, Pak. Masjid ngadain, musola ngadain, kelurahan ngadain, sampai dukun bulan maulid mengadain, Pak. Ngadain acara muludan. Tuh tanggal lahir bulan ini saya diundang dukun acara muludan, bagi bingung ceramahnya apa. Masih gua pikirin, nggak diambil saya Pak, juga bayangan. Iya, dari mana jemen balalah itu mah. Ya, gitu. Dan ini yang terpenting adalah hidayah buat kita, dan yang paling yang terpenting adalah kita diistiqomahkan dalam ibadah, biar mati kita matinya dalam keadaan khusnul. Amin Allahumma. Bapak Ibu, husnul khotimah bukan buat orang mati. Bapak Ibu, kalau di pondok rangon kalau ada orang mati, mudah-mudahan matinya husnul khotimah ya. Bener enggak? Telat doanya.
Yang didoain husnul khotimah mah bukan orang mati, orang yang masih hidup. Bapak Jainuri, Lurah Pondok Ranggon, biar matinya husnul khotimah ya Pak. Itu tinggal terserah matinya mau apa, terserah Bapak. Ya. Sebab kalau orang didoakan husnul khotimah, hidupnya nggak bakalan ngiri. Kenapa? Sebab hidupnya dia mengarah kepada akhir yang baik, ibadahnya benar. Itu doanya buat kita Pak, yang masih hidup. Kalau udah mati didoain husnul khotimah, telat doanya. Kayak orang dagang udah bangkrut. Saya doain ya, mudah-mudahan kamu dagangnya laku. Udah bangkrut gara-gara corona. Iya, zaman corona kemarin pakai kode KM, ya Allah, boro-boro pengusaha, ustaz dia bangkrut. Iya, boro-boro Pak, bener. Iya, jadinya ngundang sampai ke khutbah Jumat tutup. Dicoba. Itu kan biasanya penghasilan mingguan kalau ustaz Jumatan ya. Ada penghasilan rutin Pak, tiap malam tahlilan. Yang mati enggak ditahlilin sampai ke tahlil itu bener-bener cuma zaman suek gitu. Sampai tukang kain kapan tutup bangkrut, hampir mati tukang kain kapan, gak laku, gak emang kan yang mati itu pakai kain kapan, pakai kresek dibungkus, dibuat-buat, dicemplungin udah gitu ya. Mudah-mudahan kita gak ketemu lagi yang zaman begitu ya Pak ya. Amin Allahumma. Yang meninggal dunia gara-gara corona biar dinilai syahid dah sama Allah ya. Ustaz sebab enggak ya, takut sama Ustaz coronanya. Iya saya lupa ini, baca ini dulu ya. Mereka mana aja ya. Ini saya baca ini dulu Pak. Ini ada 47 Bapak-bapak. Ini saya mah kagak ceramah, saya nggak absen aja nih. Nggak absen aja saya mah. Pak, nggak absen. Iya. Untuk hormat Bapak Camat Cipayung nggak datang ya? Nggak jadi dihormatinya, orang kagak datang. Yang mewakilin ada? Yang mewakilin aja yang saya hormatin, orang camatnya kagak ada. Masa dihormatin baik, kagak ada. Kagak ada termasuk Jokowi itu saya hormatin aku. Jokowi nggak ada, nggak usah dihormatin. Bapak Lurah, nah ini baru nih Bapak Lurah yang tadi kita doain biar husnul khotimah. Ya Bapak Jainuri SE, Bapak Haji Karyakin Subandiantoro ada? Nggak jadi dihormatin, nggak ada. Bapak Ustaz Cecep Aminuddin guru tetap ada? Ya, mohon maaf saya duduk di atas ya. Ya, bukan salah saya, salah panitia, ngapain kasih lampu? Paham ya ya? Maaf ya. Yang mana? Ketua DKM Bapak Haji Hidayat. Ya, Haji, mohon maaf ya. Ini kan yang punya rumah Pak Haji, ini saya duduk di atas ini. Yang salah panitia. Ketua panitia, nah ini yang salah nih. Bapak Ridwan Kurnia. Iya, Bapak Ridwan. Ya, Pak Ridwan ya. Yang salah beliau Pak, bukan saya. Udah lah, pokoknya siapa aja yang hadir saya hormatin ya. Ini banyak banget nih. Kita ceramah-ceramah. Ya, pokoknya biar yang hadir di tempat ini semuanya dapat rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang lagi bisnis mudah-mudahan bisnisnya lancar. Yang lagi bisnis jualan apa kan? Yang lagi jualan tangan kali biar pada meledup bisnisnya. Yang lagi dagang biar pada laku dagangnya. Ada caleg? Ada caleg nggak? Nggak ada. Iya, caleg yang fotonya pada nungguin pohon, yang fotonya lagi pada nungguin tiang listrik. Terus saya lewatin pemakaman banyak sekali pada nungguin kuburan. Ya, mendingan saya makanya mendingan jadi penceramah. Foto saya kan nempelnya di masjid. Nggak ada di fotonya. Apa dia nih boleh cerita? Ini sekarang ada foto gua di situ tuh. Memang nggak ada. Ada di Solo tadi tuh di Perampatan. Ya,
Ya, pokoknya biar biar caleg kita kalau memang dia maslahat, kalau jadi kita doain biar menang. Kalau kagak maslahat mah nggak usah dah. Ya, yang mudah-mudahan udah kagak pada bener. Yang ini mah mudah-mudahan pada bener dah ya. Mudah-mudahan kalau yang kira-kira bener mah colok, yang kira-kira bener, yang kagak bener mah udah antepin aja, ambil aja duitnya kalau ada mah. Orang yang musuh colok duitnya aja ambil lah kalau ada. Itu mah kalau ngambil duit dari caleg mah bukan sokokan, tapi tergantung siapa yang menerima. Kalau ketua DKM bisa roh. Iya. Nah, kalau pejabat tetap pejabat, kalau sogokan, kalau kita mah Ustaz nggak nerima sogokan. Iya, nerimanya amplop. Iya, bisa. Baik, Bapak Ibu dan Mas sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Dan rata-rata ketika peringatan Maulid kita adain, kita itu pengen mendapatkan syafaatul uzma. Itu bahasa udah tenar dan itu udah terbiasa, ketika Maulid pasti bahasa itu keluar. Syafaat itu asal kata dari kata safun, artinya genap, bulat. Nah, syafaatul uzma itu adalah syafaat yang besar, terdiri dari 6 unsur. Pada hakikatnya jemaah, kalau pengen dapat syafaat, sebenarnya mah syafaat nggak usah dipinta, pasti dikasih asal kita menjalankan syariat. Jalankan aja syariat biar benar. Ajaran Islam laksanain. Kalau ada kekurangan ditolongin sama Nabi. Kalau kita diaku umat Nabi, nggak bakalan diaku umat Nabi kalau kita cuma ngadain maulid doang. Memperingati kelahiran Nabi gampang, yang susah mah ngamalin yang dilahirkan sama Nabi. Benar Pak? Kita mau memperingati maulid, udah baca berjadi belum? Udah baca berjadi, maulid itu. Hadro, ada tuh yang apa yang nyanyinya yang til gitu Pak? Apa? Yang til gitu tuh. Maka suatu ada yang til gitu tuh, bro. Apa sih? Ya rohatil. Gue ingatkan til nggak roh. Rohatil gitu tuh. Itu maulid. Abdullah nama ayahnya itu udah maulid. Mama di luar 12 Rabiul Awal apa maulid itu. Yang gampang mah peringatan maulid, memperingati kelahiran Nabi. Yang susah mah ngamalin apa yang dilahirkan oleh Nabi, apa syariatnya. Ini yang susah dan ini harus perlu pembelajaran buat kita. Ramai bener bocah ya. Ini yang penting Pak buat kita. Makanya kita hadir di tempat ini selalu berharap pengen dapat syafaat. Syafaat gak usah dipinta kalau kita menjalankan syariat saja. Maksudnya syariat pelajaran itu pasti diaku umat Nabi dan pasti ditolong sama Nabi. Syafaat satu, syafaat Nabi yang disebut dengan syafaatul uzma itu satu, yang bisa memberikan syafaat cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab beliau makhluk yang paling sempurna dan Allah tidak menciptakan manusia yang benar dan jujur satu-satunya kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu makhluk cuma satu di alam dunia yang benar. Selebihnya Allah nggak bikin orang benar. Termasuk ya ustaz-ustaz yang hadir di sini nggak pada benar sebenarnya. Termasuk saya. Cuma kita pengen jadi orang benar. Makanya berupaya jadi benar. Datang pengajian biar jadi orang benar. Ngedengerin yang benar dari mulut orang yang pengen benar. Karena kita juga pengen benar supaya hidup kita benar. Gitu. Nah makanya gak ada yang benar kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hatta Nabi yang 124.000 Nabi 300
Ya Rasul 313 Rasul, bahasa hitungannya itu nggak ada yang benar dalam arti tanda petik kecuali Nabi Muhammad. Makanya beliau diberi kuasa oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Cuman beliau-beliaunya satu. Kita sering dengar sejarah ini. Nabi Adam enggak. Kenapa? Anaknya kagak bener, dengan bunuh-bunuhan gitu. Dan nabi-nabi yang lain pasti ada yang bikin kayak begituannya. Nabi Muhammad enggak. Dua, syafaatul uzma meliputi apa? Dibukanya pintu surga. Ini syafaatul. Yang dimaksudnya syafaatul uzma begini. Dua, dibukakannya pintu surga. Malaikat penjaga surga, beliau tidak diperintahkan oleh Allah umirtu la aftar gitu. Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga. Engkau berikan sebelum kamu, Muhammad. Yang berhak membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa setelah pintu di surga? Nabi sama umatnya, sama kita Pak. Ini sama kita nih orang Pondok Ranggon. Nah Pondok Ranggon, Pondok Ranggon. Nih kita nih aslinya orang surga. Kita mah aslinya penduduk surga. Adam dan Hawa berasal dari surga ke alam dunia, lagi membara, lagi berkelana. Aslinya kita orang surga. Ini orang Pondok Ranggon biar kata mukanya begini, aslinya orang surga. Makanya ntar balik harus mudik kampungnya ke surga, jangan salah mudik. Kalau aslinya dari surga, mudik baliknya ke neraka, salah kampung. Ya, salah bis. Makanya kita mah kumpul di Pondok Ranggon, ntar kumpul lagi di surga. Ya, coba ya, Pak ya, ya, iya, masuk surga kita mantap. Kudu masuk surga. Model begini mah gak pantas masuk neraka. Nah, sholat iya, zakat iya, puasa iya. Masa dia pun masuk neraka juga? Surga. Kalau kita ngantri, pengen masuk surga, orang mana nih, orang Pondok Ranggon pengen cepet, pengen duluan masuk surga. Satu, jadi lurah. Sebab jadi lurah mah pasti duluan Pak. Pak jadi murid, Bapak masuk surga duluan. Kenapa? Sebab lurah se-Pondok Ranggon cuma dia doang satu. Kalau kita mah antri kita. Ketua DKM, wakil ketua, bendahara, sekretaris, apa tuh? Kalau lurah masuk surga, Pondok Ranggon, atuh dia dah, beliau dah sendiri. Ini kata sahabat pada mau kapan masuknya? Iya. Makanya mohon maaf, makanya kita doain pejabat-pejabat kita dari mulai Pak Lurah sampai ke Presiden, atasnya ke bawahnya RT, hidupnya mudah-mudahan dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah. Biar jadi pejabat, biar bisa membimbing rakyat, biar amanah. Kalau jadi pejabat masuk surga, bisa jadi gara-gara jadi lurah, askarnya masuk surga. Itu Pak Jadi Murid. Ngandelin sholat, mas sholat kita jelek. Siapa tahu Bapak gara-gara jadi pejabat masuk surga Pak. Gue lagi rehab jalan. Wah, Pak Jadi Murid masuk surga, apa? Bikin jalan. Bisa jadi begitu Pak. Jadi Murid masuk neraka, korupsi duit jalan. Dicoba itu. Gara-gara pejabat masuk neraka. Jangan Pak, jangan lewat. Pak, jangan Pak. Jangan ikut-ikutan yang orang-orang yang di atas sana. Udah Bapak jujur aja Pak, jujur aja Pak. Jujur aja Pak. Ya, jujur aja. Itu ya. Kita nih jabat. Udah. RT jangan dikira Pak. RT itu pejabat yang strategis. Enggak bakalan ada presiden kalau nggak ada RT. Sebab yang ngumpulin DPT RT. Mana RT? RT juga Pak. Ketua panitia RT. Nah, beliau
jabatannya keren. Nah apa RT sebelum lurah? Jual tanah RT, kontrakan penduduk warga baru RT, bikin rumah RT, IMB RT, mau kawinan RT, mau hajatan RT, janda bunting RT. Udah RT nggak ikut-ikutan nyolong itu. Berarti RT. Iya, saya mau doain RT udah ustad juga, ketua panitia juga. Dia yakin banget masuk surga ada dia. Saya doain bang, dia masuk surga harus stempel-stempelnya bawa. Satu, yang dimaksud syafaatul uzma Nabi Muhammad, beliau yang memiliki syafaat. Yang kedua, yang membuka pintu surga Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang dimaksudkan syafaatul uzma, yaitu menjamin Rasulullah lisensi dari Allah 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab. Mau? Bu, mau masuk surga tanpa hisab? Bu, mau masuk surga tanpa hisab? Mau. Bapak mau, Pak? Saya kasih tahu. Kata Nabi, orang yang meninggal dunia pulang dari pengajian masuk surga tanpa hisab. Ayo. 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 Ayo, balik dah, ayo. Ayo, kepada mati nanti. Masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, Pak, mohon maaf kalau kita lihat balik maulid pada mati semua masuk TV, Pak. Masuk TV. Pulang maulid dari pondok ranggon sebuah masjid jamaahnya mati semua. Kecuali yang ceramah. Hanya ceramah bukan orang sini. Hanya ceramah kan bukan orang sini. Jadi saya pun merekan hidup. Bahkan yang diwawancara saya gitu. Bapaknya masuk TV cuma udah pada kayak kapan semuanya. Gitu. Ya. Nah, makanya itu diantaranya adalah masuk surga tanpa hisab. Nabi yang ngasih jaminan. Ya, saya tanya sekarang nih, mau masuk surga tanpa hisab? Ya, udah saya kasih tahu caranya. Silahkan diamalkan masing-masing. Balik dari sini pada mati kompak lagi. Kasih TV. Ya. Kalau ngomong-ngomong TV ntar Lurah, mohon maaf ya, tanggal 14 Oktober nih, Sabtu besok nonton Damai Indonesia. Insya Allah saya nonton di situ. Ya, di TV One. Tidak cuma iklan doang, selentas doang. Mumpung ingat ngomong TV, sebab harus didukung Pak program-program Islam di TV. Sebab sekarang program Islam susah banget. Susah. Apalagi kalau udah datang bulan puasa, tahun kemarin aja susah banget. Pengen masuk TV biar ada di acara jelang buka, rata-rata pada ketawa doang ya. Jelang buka itu acara agama susah. Itu juga Masya Allah susah. Banyak biar kayak acara-acara kayak begitu didukung aja deh ya. Udah 30 menit ini, Pak. 1 jam lagi. Kagak capek ngomong, capek. Dibayar kata bro. Ada semangat kalau mau kamu ngomong capek dibayar. Kata gua kope. Dibayar baik. Bayaran mau mahal sama manajemen, mah jawabnya ke gua masih keceret. Iya, makanya gua dari tadi nyebut lurah, mudah-mudahan aja lurah mikir gitu. Nah, kalau dangdutan kan kalau disebut-sebut nyawer ya. Iya, kalau didangdutan kalau disebut-sebut nyawer. Dan ini bisa tahu saya sebut-sebut nyawer juga gitu. Nah, yang ketiga, ini kita ngaji ya Pak ya. Saya mau walaupun izin Kiai, walaupun bercanda saya mau ngaji. Itu jangan sampai begini. Dari mana lu habis maulid? Yang ceramah lucu banget sampai sakit perut gua. Lu habis ngaji apa habis ngerujak lu? Dapat apa juga ketawa doang jangan. Ya, ini pengertian dari tentang syafaatul uzma nih. Yang ketiga, udah apa tadi? Yang satu syafaat dari Nabi. Yang kedua
pembuka pintu surga. Yang ketiga, 70.000 orang dibebasin masuk surga tanpa hisab. Yang keempat, syafaat akan diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya yang berdosa. Syafaat bukan buat orang yang bertakwa, beriman, tapi punya iman, tapi dosa. Minimal, ini mohon maaf nih, dengan kerendahan hati kita, minimal yang kaya-kaya kita, Pak. Jangan takut, jalanin aja syariat ajaran agama, entar juga ditolong, tapi jangan jadi andalan. Habis maksiat, tobat, habis tobat, maksiat lagi, lu dosa dulu, nah entar ditolong sama Nabi, jangan jadi andalan. Makanya saya bilang, syafaat jangan jadi andalan. Jangan jadi andalan. Kenapa? Sebab itu akan diberikan oleh Rasul kalau kita bermasalah. Syafaat itu diberikan oleh Rasul kepada umatnya yang bermasalah. Kita mau ada masalah apa enggak? Mau ada masalah apa enggak? Enggak mau ada masalah kan? Makanya jangan mengandalkan syafaatnya itu, tapi amalkan saja syariat, nanti juga ditolong. Sholat mah sholat aja, jangan mikirin diterima apa enggak, bukan urusan kita. Ustaz, saya masih suka mabok Ustaz. Sholat kok. Walaupun suka mabok, sholat kapan? Habis mabok, sholat. Ntar habis sholat, mabok lagi. Ustaz, saya masih suka judi, sholat di kapan? Ya habis judi, sholat. Habis sholat, judi. Nanti saya kasih endingnya. Jadi kalau mau judi, saya sholat. Ya Allah, saya mau judi ya Allah. Mudah-mudahan menang judi. Judi apa itu namanya? Slot ya Allah. Menang ya Allah. Amin. Masang slot. Kalah. Waktunya sholat. Laporan. Ya Allah, kalah ya Allah. Nah, 3. Ustaz, saya masih sholat saya masih suka ngejablay, ngerti jablay? Jablay? Dong, digendong sambilnya dong. Jablay, sholat. Kapan? Ya habis ngejablay lah. Habis ngejablay, sholat. Habis sholat, jablay lagi. Ya Allah, malam minggu ya Allah. Mudah-mudahan banyak tarikan ya Allah. Kata jablay, kelar jablay, tobat ya Allah. Saya udah narik itu mendapat uang ya Allah. Ustaz, itu mempermainkan akidah. Ustaz, itu mempermainkan agama. Tidak. Dia berbuat maksiat masih mendingan mau sholat daripada orang maksiat dulu nggak ada ibadahnya. Itu gimana ceritanya? Sholat saja. Nanti juga akan Allah berikan pemikirannya. Gua sholat mulu tapi judi juga. Gua sholat iya tapi gua ngejablay juga. Nanti akan Allah berikan hidayahnya daripada dia ngiri mulu nggak ada kanannya. Lagi juga kasihan kalau kiri mulu. Itu kerjanya bukan malaikat aku, bapak malaikat akhir nyatot mulu. Rokib nganggur. Yang malaikat Rokib ada kerjaan. Dia akhir nyatot tuh jimat, lakur, mabok. Wah lebih ribut, sibuk banget malaikat akhir. Rokib mah diam aja. Orang nggak ada kerjaannya. Makanya dalam keadaan apapun sholat. Ini terlalu lebar, ini terlalu besar, terlalu kencang. Pokoknya ini quick. Son. Nah tuh kan. Son. Nah. Pak, jangan tinggalin sholat. Tapi saya yakin lah, yang hadir di sini, masya Allah ahli ibadah. Sebab mohon maaf Pak, orang yang ahli
ahli ibadah, orang yang suka sholat sama nggak suka sholat mah beda. Ini yang hadir di sini. Ini ahli ibadah, kelihatan mukanya. Tuh mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan. Iya kelihatan mukanya tuh. Udah gitu beda-beda lagi tuh. Iya. Orang yang suka sholat sama nggak suka sholat, mohon maaf. Tanya gitu. Pak, orang suka sholat sama nggak suka sholat, nggak usah ditanya, mukanya udah beda. Ini mah ahli ibadah nih. Mukanya pada terang. Ini kalau mati lampu nggak usah nyari diri. Muka terang kan? Pak, ada 2 orang hitam. Ini mohon maaf ya, jangan kesinggung kalau ada yang hitam ya. Ada 2 orang hitam, yang satu suka sholat, yang satu nggak suka sholat. Nggak usah ditanya Pak, mukanya beda. Yang mukanya orang yang hitam nggak suka sholat, masa kalau orang hitamnya hitam dong. Ngeblebek, ngerti nggak ngeblebek? Apa bahasa sini ngeblebek? Hah? Iya beda. Tapi yang suka sholat dia kata hitam, masya Allah, hitamnya hitam metalik, glowing kayak muka ibu-ibu yang pakai presscare, skincare. Presscare mah merah hati kita. Skincare, iya itu mau obat panas. Sholat yang ditinggalin. Wamin asari luhur, wamin asari sujud, itu bekas sujud dan bekas wudhu Pak, masya Allah beda muka kita tuh. Beda. Makanya biasanya udah wamatul wudu. Udah, soalnya jangan dioprek-oprek. Udah, soalnya udah bagus dah. Mudah wamatul wudu, mau apa aja wudu. Biasain. Ini mohon maaf saya harus berimat ini, Ustaz, mohon maaf. Saya sampai detik ini saya belum bakal wudu saya dari maghrib tadi. Mudah wamatul wudu, biasain wudu. Mau apa aja wudu. Mau ke kantor, wudu. Mau kerja ke pabrik, wudu. Mau dagang pasar, wudu. Mau ke kantor kayak Pak Lurah, wudu. Mau apa aja wudu. Mau main hadroh, wudu. Wudu, hadroh. Wudu. Wudu. Saya doain pemain hadroh, mudah-mudahan hadrohnya laku. Gak usah amin, hadroh laku, amin dijual. Main amin, doain hadroh laku. Nah, aku nggak nabung lagi, nggak ada kerjaan. Mudah-mudahan banyak panggilan, gede bayaran. Kalau udah gede bayaran berhenti main hadroh. Ya, wudu Pak, biasain wudu. Mau kemana aja, anak kita mau sekolah, wudu. Wudu biasain. Mohon maaf Pak, Ibu, hatta kita mau hubungan badan, wudu, 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 wudu. Suka wudu dulu nggak Pak? Hah? Suka wudu dulu nggak? Malah cengir. Bu, suka wudu dulu nggak? Suka, orang habis kisah langsung ditubruk sih. Wudu. Tapi jangan pembatalan mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau pembatalan mazhab Imam Syafi'i dipakai mau hubungan badan, bahaya. Udah wudu, kaki bini udah wudu, baru megang tangan bininya, ya mah batal wudu lagi. Udah batal pada wudu lagi. Telepon nyium, ya Pak, batal wudu lagi. Sampai subuh nggak jadi. Ujung-ujungnya makanya hubungan badan malah masuk angin wudu. Bapak itu mah jangan dipakai ya. Udah itu mah udah mau megang kayak mau terserah aja dah. Itu mah dia nggak kawalan doang. Wudu. Sebab wudu mah kita mah bukan cuma buat sholat, buat apa aja. Wudu. Dan laksanain sholat. Walaupun sholat mah digoda sama setan 3 posisi. Kelihatan jam tangan Pak. Orang ada lagi ya. Lihat jam tangan diomelin. Jam tangan gue emang apa?
Digoda sama setan 3 posisi. Sebelum sholat, lagi sholat, udah sholat. Itu saking pentingnya sholat. Awal ma yahasabu bil abdi yaumil qiyamah sholat idza shalla sa'il amal wa idza fasada sa'il amali. Yang pertama ditanya di yaumil qiyamah, dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Kalau sholatnya benar maka seluruh amal ibadahnya diterima, tapi kalau sholatnya jelek maka seluruh amal ibadahnya juga jelek. Enggak diterima, kalau ditolak. Makanya sholat mah enggak ada gantiannya. Enggak sanggup puasa, ada kodok, ada fidyah. Enggak sanggup zakat dan musaid zakat. Enggak bisa haji, enggak usah, enggak apa-apa. Tapi enggak bisa sholat, enggak bisa, tetap harus sholat. Saking wajibnya sholat, orang Islam mati kudu disolatin. Padahal sumpah Pak, enggak disolatin kayak enggak bakalan bangun. Enggak diceritanya sih, kiai gubernur pocong gara-gara malas nyolatin. Sholat. Sebelum sholat digoda, lagi sholat digoda, udah sholat digoda. Sebelum sholat, mohon maaf, sebelum sholat godaan setan apa coba? Sebelum sholat godaan setan apa? Males. Sholat apa yang paling males? Lagi sholat subuh sama isya, apalagi lohor, asar sama maghrib. Saya aja tiap waktu kalau lagi di rumah itu sholat berjamaah di masjid itu gara-gara malu sama santri aja saya. Iya, tuh sholat digoda, maksain sholat, lagi sholat digoda. 2 godaan setan lagi sholat. 1 lupa, 2 buru-buru. Itu godaan setan. Dengan intonasi sebenarnya setan itu ya. Lagi sholat 2, 1 lupa, 2 buruk. Bapak Ibu pernah nggak sholat begini? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga. Ya karena buruk pasang ketiga. Oh ya karena sholat itu keempat. Pernah nggak sholat begitu? Pernah apa sering? Di najis semua. Ini ketiga keempat. Padahal udah rakaat yang ke-7, Pak. Kita apa? Mohon maaf Kiai, kita mau sholat kunci hilang ketemu. Lah kunci hilang ketemu lagi sholat, coba. Nyari kunci dari jam 8 pagi nggak ketemu. Ketemu lagi rakaat kedua sholat zuhur. Baiklah maghdubi alaihim waladhdallin. Buset di atas lemari itu pakai sholat begitu. Ya, lagi tahiyat baca Fatihah. Lagi Fatihah baca tahiyat. Iya. Kapan kita khusus sholat? Ayo, kapan kita khusus sholat? Khusus sholat kita ketimbang takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Asal lupa buah kata-kata. Kesimpulannya, kenapa sholat kita bisa acak-acakan? Kenapa sholat kita bisa khusyuk ketika kita takbiratul ihram dan setelah takbir acak-acakan? Kenapa? Ayo, kenapa yo? Kenapa? Ingat pinjol. Oh, Pak. Karena hatinya ngisi. Coba dah. Sholli fardu zuhri wa rakaat mustaqbil ibadah dan Allah. Mulut ngomong, oh. Kuping dengar, hati ngomong nggak? Ngomong nggak hati? Apa? Aku niat sholat fardu, walaupun itu niatnya penterjemahan dari usul ya. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena fardu karena Allah Taala. Buah, asal udah takbar, hatinya udah nggak ngomong lagi tuh. Makanya setan di situ masuk, ruh keluar. Kenapa kok disebut ruh keluar? Gak enak. Kalau kita sholat, raga kita apa
jasad kita di masjid, pikiran kita kemana-mana, itu namanya gentayangan. Ibu lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wah tukang bakso, ya dan aku dia udah lewat TPNO kami dinas dia udah lewat TPNO tukang bakso ini enak banget ini, coba itu raga di rumah, nyawa lu, ruh lu, itu juga nempel di gerobak bakso. Itu kan berarti ruhnya ayam-ayaman itu. Ayam-ayaman apa ya dia? Iya, pelayaban. Mohon maaf Kiai, kita mah sholat menyampai jasad. Ruh kita mah nggak sholat. Wah, Akbar, besok kalau datang di motor apa kita? Ruhnya nggak sholat. Kita mau mohon maaf, gerakan kita, bacaan dan gerakan bukan karena ingat, cuma kadang-kadang otomatis. Asal begini dia subhanallah azim malah. Asal begini samanya Allah. Asal begini dia subhanallah Allah. Ya. Makanya ntar subuh belajar sholat sama ruh. Hadirkan ruhnya. Sebab yang ditanya adalah ruh. Jasad kita dari tanah, berasal balik ke tanah. Walaupun jasad kita itu ada 4 unsur, ada tanah, ada air, ada api, ada udara. Jasad kita nih, ada api, ada di tubuh kita. Kenapa? Kadang-kadang badan kita panas. Ada air, kadang-kadang badan kita dingin, meriang, panas dingin. Ada air, ada api. Gitu. Kentut mulu, ada anginnya. Gitu. Ya, namanya nih mumpung hikmahnya maulid nih, kita belajar sholat sama ruhnya kita hadirin. Allah, lah Ustaz ngomong ruh gimana? Kan gerakan jasad pakai ruh, betul. Gerakan jasad kita ada ruhnya, tapi kalau ruhnya itu hilang, kadang-kadang itu uratnya masih ada tuh gerakan-gerakan. Makanya belajar sholat sama ruh, biar nih nggak ayam-ayaman ruh kita. Nah, jamaah sekalian, yang Rasul berikan syafaatnya kepada hambanya yang punya dosa. Kita mau banyak dosa, Pak. Kita mau banyak dosa. Dosa kita mah pahala, kadang-kadang ini lebih gede dari dosa kali ya. Ya, dan yang tahu dosa gede apa, ibadah kita bener apa enggak bener kan tergantung pribadinya kita masing-masing ya. Benar enggak? Nah, saya disebut kiai sama orang enggak tahu kualitas saya. Seberapa banyak ibadah saya, seberapa zikir banyaknya saya tahu kualitas kita. Nah itulah jalankan syariat, sudah jalankan aja syariatnya. Nah nanti juga akan Allah berikan kita syafaat, Rasul berikan kepada kita syafaat. Yang berikutnya, maaf nih Pak Jokowi telepon. Pak Jokowi nanyain galon dikirim mau belum? Ya, yang berikutnya syafaat itu diberikan kepada siapa? Umat Nabi yang ditakdirkan masuk neraka. Minta kepada Allah agar siksaannya diringankan. Hebat dan mulianya baginda Nabi, hatta sampai umatnya yang masuk neraka aja pasti ditolongin. Rasul minta kepada Allah, ya Rabb, ringankan hamba saya kalau memang dia masuk neraka, ringankan siksaannya. Hatta pamannya Nabi yang keenam itu syafaat diberikan kepada orang kafir yang tidak mukmin. Siapa? Di antaranya pamannya Nabi siapa? Abu apa? Abu Talib. Sampai beliau Nabi sendiri yang bilang, paman saya di neraka, dia tidak iman kepada saya, dia mendapatkan pertolongan dari saya, dia mendapatkan siksaan yang paling ringan di neraka. Hatta orang kafir Nabi Muhammad memberikan syafaatnya.
Dan kita bangga sebagai umat Nabi yang hari ini kita peringati kelahirannya, sebab kita berharap nanti di yaumil kiamah mendapatkan pertolongan Nabi. Tapi jangan ngandelin. Nah, syariat aja jalani. Bapak-bapak, paling akhir dari saya. Nah, di antara syariatnya apa? Tambahin ibadah sholat sunnah ya Pak. Pak, sunnah, jalanin sunnah. Sholat sunnah. Ini nggak mau puasa, puasa mah lapar. Sholat sunnah. Jamaahnya di masjid ya, Pak. La sholat di jalan masjid, di lapin masjid tidak sempurna bagi tetangga masjid laki-laki kecuali jadi dia sholat berjamaahnya di masjid. Pak, jangan jadi suami solehah ya. Kalau suami solehah, sholatnya di masjid. Walaupun harus sekali-kali suami imamin istri, anak di rumah, kewajiban Pak. Kewajiban ini. Mau bisa nggak bisa, gugurkan kewajiban dari Allah, imamin anak istri kita di rumah. Masalah bisa dan nggak bisa urusan belakang. Dan saya titip buat ibu, Bu, kalau suami lagi imamin, mau salah mau benar, jangan diketawain, ikutin aja. Maghrib orang-orang 3 rakaat, dia 5, ikutin aja dah. Ntar juga capek mau berhenti. Baca suratnya Ustaz, tiba-tiba antapin. Kan juga kayak mah balik sendiri. Aku anamun, ikutin aja. Ikutin. Ya. Berikutnya, sunnah buat kita laki-laki, ngapain sholat sunnah? Qobliyah ba'diyah kerjain. Jumat lebih utama mengerjakan sholat sunnah ba'diyah Jumat daripada qobla Jumat. Di kita masih banyak orang yang qobliyah Jumat mau, ba'diyah Jumat ada. Salah besar itu, kayak Superman pakai sempak di luar. Mulai besok yang ada di malam Jumat ba'diyah gak apa-apa, enggak juga asal qobliyah gak apa-apa, asal ba'diyah. Ini mohon maaf kalau Bapak datang ke pesantren saya di Kiang sana, habis sholat Jumat itu langsung berdiri. Mohon maaf ketua DKM. Kalau di saya habis Jumat langsung berdiri. Kenapa? Mencegah orang yang kabur. Kalau di sana kita orang kabur. Udah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat berdiri. Yang mau kabur, kalau sholat begitu. Ngapain gue sholat lah gitu. Saya mengharapin yang ngejaga-jaganya kabur gitu. Makanya nih di pesantren saya orang yang kagak doyan ba'diyah Jumat yang buru-buru sholatnya paling belakang. Nah, kenapa? Kalau di depan pasti kejaga, gue punya sholat gitu. Bagi saya begitu. Laksanakan ba'diyah Jumat dan kita amalkan ibadah-ibadah sholat sunnah. Biar maulid tahun ini ada hikmahnya, tahun besok juga ada peningkatan ilmunya, tambah ilmu, tambah amal. Lagi tambah ilmu, tambah ilmu mah nggak usah banyak-banyak amat, yang penting amalin. Daripada ilmu banyak nggak diamalin, kabur matan indah boy anda kudu malah amun, pinter ngomong nggak pinter amal, dilaknat sama Allah Pak. Bisa jadi ustaz masuk neraka duluan. Neraka nih ustaz nih, kayak kami ini jadi ustaz, pinter ngomong, punya ilmu tapi sedikit amalnya, wah ustaz masuk neraka duluan. Segitu teh ustaz, apalagi jamaahnya paling dulu. Ustaznya aja masuk neraka. Ya, mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diampuni dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ketua DKM Kiai Pak Lurah, mohon maaf karena saya masih harus menuju ke Keranggan sebelah sono. Jadi saya izin pamit duluan tanpa selesai mengikuti acara, mungkin doa pun saya tidak. Doakan saya mudah-mudahan saya sehat, sehat walafiat, panjang umur. Dari sini saya pun sama keluarga sebenarnya Pak Lurah, karena saya mau ke Pandeglang. Saya tidur di Pandeglang. Jadi karena memang kejar acara besok. Gitu. Ini kalau orang kanannya saya kasih tahu. Iya, ini atau aja Bapak. Dan ongkos siapa tahu mau nambahin bensin ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya dari sini ke sana kalau nggak salah tolnya
125.000 bensin 400. Ya gope apa mas? Ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat, ada berkah buat kita semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Terima kasih atas undangan dan perhatiannya. Dan sekali lagi saya mohon izin, mohon pamit. Saya langsung kiai. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di sini dan kita nanti bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.